Mana senyumnya? Ini senyumanku. Kelas 4 PJOK. Maaf. Kelas 4 3G PJOK. Semakin sehat, Semakin muda, semakin cerdas. Yes, luar biasa. Mana di mana? Oke, sekali lagi ya. Mudah-mudahan salah lagi. Ini seru nih. Kalau diizinkan terus begini suka aku senang nih ya. Oke. Kelas 4. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumnya? Ini senyumanku. PJOK kelas 4. Mana. Lanjut terus. Gimana nih? Gimana? Oh, lanjut terus. Ini repot. Tolong kan bantuin. Tepuk mantap. Oke, nunggu ahlinya Kak. Nunggu ya. Karena ahlinya yang datang terus. Oke, gimana nih? Apa lagi ya? Ini spesialis salah nih. Benar. Spesialis salah dan spesialis kalah. Itu dia. Hari ini kita banyak dapat hal-hal yang baru. Oke, barangkali kasih kita mau doang lagi. Saya kan mandi. Oke, ada skor lewat. Terima kasih telah membantu saya. Baik kakak, ada sedikit ice breaking untuk menghilangkan ngantuk. Nah, kebetulan saya ini pun agak ngambang-ngambang kak nih, biar semuanya segar. Jadi ice breaking ini nanti kita nyanyi bersama-sama. Nanti saya contohkan terlebih dahulu. Ya ini contohnya. Apa tadi ya? Tunggu. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Haha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Bisa enggak ya? Nanti yang keduanya semakinlah makin laju. Nah ini ngilangin ngantuk jadi. Boleh masukkan enggak, Kak? Boleh. Nada itu diversikan dangdut gitu, Kak. Masukkan. Boleh. Ayo sama-sama kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha. Salah. Ha 2 kali. Nah kita lagi ya. Kok bisa pas buka mulutnya kosak? Biar tak kantuk. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Ini makin laju kakak. Tadi agak pelan, ini makin laju. 1, 2, 3. Kayak kau boleh rekam? Udah. Makin laju jiwanya. Yuk, makin laju kakak ya. Biar semangat sedikit. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Sekali lagi. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Oke, saudara Tugandi. Oke, luar biasa. Speaking yang membuat. Oke, resiko terlambat. Oke. Oke, katanya buka mulut.
Oke kakak, sambil kita mulai, jadi pembahasan kita selanjutnya itu tentang the spectrum of teaching styles. Ini sebenarnya adalah struktur kakak, struktur untuk gaya mengajar kita. Jadi aksomi adalah bentuknya, anatomi adalah ini seperti dampak ya kan, dari hasil keputusan kita membentuk gaya. Itu dari susah seperti itu sebenarnya. Jadi ada itu dampak apa namanya? Dampak sebelum, dampak setelah. Jadi seperti yang ada di situ penjelasannya, kalau bahasa Inggrisnya itu ya ada impact itu. Apa bahasa Inggrisnya impact, pre-impact setting, dan ada juga impact setting dan post impact setting. Jadi dampak sebelumnya, dampaknya, dan dampak setelahnya. Itu maksudnya dari anatominya. Terus pembuatan keputusan, kita yang membuat keputusan dari spektrum yang kita buat, ada beberapa gaya dari A sampai K. Cek kelompok kognitifnya. Yang dimaksud itu kelompok kognitif ini apa yang kita hasilkan dari setiap dari gaya-gaya. Oke, silakan Kak. Ada tambahan pertama ya. Ini itu pasti atau peserta Kak? Oh semuanya. Jadi dari 7 beberapa gaya dari A sampai K itu untuk kelompok itu kalau itu sebenarnya dasar dari setiap apa yang kita buat dari setiap gaya itu lah. Terakhir adalah efek pengembangannya. Apa efek dari pengembangan gaya yang kita capai tadi, yang kita gunakan. Ini maksudnya dari struktur di spectrum of teaching styles. Kalau kita baca satu-satu terus Pancasila, kakak baca di modul aja ya kak. Jadi intinya seperti itu. Tujuannya adalah menyampaikan gaya yang kita gunakan, dampaknya apa. Dampak sebelumnya apa? Yang kita lihat dulu dari misalnya dari strategi kita. Terus dampak yang mau kita beri. Yang kita beri itu adalah gaya tadi, gaya yang kita pakai, gitu kan? Gaya A sampai K. Jadi dari dampak setelah yang kita berikan gaya itu apa yang terjadi? Apakah minat anak semakin bagus, atau gaya dari penyampaian kita anak semakin tertarik kembali dari kita? Apa itu? Pengembangannya apa? Itu maksudnya. Karena boleh baca yang saya kirim di grup itu adalah jenis-jenis gaya. Jadi macam-macam gaya mengajar. Dan saya sudah jelaskan juga di setiap poinnya apa itu gaya. Bisa dilihat ya. Jadi bisa sambil elaborasi sendiri dibuat di HP-nya atau di layar masing-masing. Ada gaya rumusan pada guru, gaya latihan, gaya timbal balik, gaya pemeriksaan diri, gaya penyertaan, dan gaya penemuan terbimbing. Banyak gaya ya. Gaya penemuan convergent, gaya penemuan divergen, program individu yang dirancang oleh pembelajar, program inisiatif belajar, atau gaya belajar mandiri. Nanti ini yang kita kasih simulasikan. Oke kan? Apa itu gaya belajar mandiri? Kita dibaca sendiri dulunya. Jadi yang perlu saya jelaskan lagi, kita tidak mengambang kemana-mana tentang pemahaman masing-masing. Kita satukan dengan pengertian yang ada di situ. Jadi kakak saya akan bagikan semua kedapatan masing-masing gaya. Jadi nanti kakak akan mensimulasikan gaya yang kakak dapat masing-masing ketika ketemu bagian yang ada gitu ya. Nah kemudian untuk gayanya kita hanya diminta untuk merancang gayanya. Kita menyampaikan simulasi selama 6 menit. Jadi nanti kakak yang mencontohkan masing-masing gaya kita bisa pelajari, kita bisa gunakan juga nanti di tempat kita mengajar masing-masing. Jadi kita saling berbagi gitu. Mungkin pembagiannya ada punya ide cara pembagian gayanya. Kalau speed lagi kita harus masukkan ini semua sebelum makan waktu dah. Gitu. Jadi saya bikin singkat aja, bikin cepat. Saya dulu deh. ABCD. Ada yang punya ide cara pembagiannya? Atau A, B, C, D, nanti penuh kembali ke A. Gitu ya. Ada berapa? 11 ya? 11 ya? 11 ya?
Kasih kita makan Nur atau Kak Ismandi? Atau Siap. lagi? Komando siap. Oke. Lebih gampang ke komando ini kan? Ya, makanya saya siap Kak. Saya banyak soalnya, makanya saya siap. Oke. A, B, berarti Kak Ismandi B ya dapatnya. B, C, D, E, G, H, I, J, K, L. Sampai K, sampai K, berarti A ya. A, Satu lagi. B, C, D, E, F. Oke. Jadi yang dapatnya double, gabung aja tampilnya sama-sama. Kalau Pak, kolaborasi berdua. Kalau salah. Jadi, oke. Kakak silakan merancang apa yang mau kakak praktekkan, nanti disimulasikan berdasarkan pemahaman yang saya tulis di WA itu. Kakak. Jadi gaya mengajar seperti apa itu? Misalnya yang kakak dapat masing-masing, contohnya udah ada di situ juga. Jadi kakak tinggal apa mau kakak konsep. Yang A boleh, yang dapat dua boleh, yang A boleh, yang B ke B, yang dapat double, nggak apa-apa. Yang sendiri ya resiko sendiri. Silakan kak, merancang kak. Kak Febri memang sengaja HP-nya merek seperti ini. Kita dapat vitamin, ya. Boleh kita makan vitamin. Yang penting dapat dulu semuanya, kalau nanti kita bagi lagi. Kita praktek 6 menit kak ya, jangan lama-lama. Kita maksimalkan waktu. Jadi kakak-kakak nggak harus mulai dari pembukaan segala macam nggak. Tapi gimana waktu praktek itu menunjukkan kalau itu gaya belajar mandiri misalnya. Itu gaya program inisiatif pembelajaran untuk saya. Atau bentuk seperti itu ya. Ya. Biasanya yang lebih relevan ke kita sering dengarkan gaya mengajar berpusat pada guru ya, komando yang paling sering ya kan. Gaya latihan ini udah sering. Kursi ya.
Kita speed dulu Kak untuk yang tampil. Oke, yang urutnya terpilih berarti kita duluan ya. Sip, semangat ya. Oke. Oke. Yang I, siapa nih yang ini? Ya, yang I. Berarti program individu yang dirancang oleh pembelajaran. Oke. Jadi siapa yang I? Ayo Kak, siapa? Oke, tolong maju berarti ya. Aduh. Ulang lagi nih. Ayo coba saya cek dulu. Yang A siapa yang A? Angkat tangan. Oke, A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Oke, sip, udah. Udah dapat semua ya, udah paham ya? Ready, siap? Berantak ulang ya. Apa kan? Yang ini siapa? Ayo. Oke, ulang lagi ya. Kita mulai ya. Kalau yang ini nanti tunda dulu lah kalau dapat yang ini lagi. Oke, siapa ini Kak? Gaya penyertaan, ya. 6 menit saja. Nanti boleh Kakak jelaskan dulu gaya penyertaan itu apa namanya, pengertiannya apa, baru Kakak praktekin gitu. Baik. Nah, sama berdua atau sendiri? Enggak, itu dapat tadi. Dapat. Enggak bang, kolaborasi berdua Kak, nggak salah. Jadi nggak usah 2 kali tampil, jadi 1 kali aja untuk kalau berdua nggak apa. Mungkin tiap pakai dulu elaborasikan kepada kawan-kawan gaya ini apa namanya maksudnya, baru nanti kita praktik. Siswa Kak ya. Apa? Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Kami dari kelompok E, yaitu gaya mengajar, gaya penyertaan atau inclusion style. Itulah dia. Di mana di sini mengandung makna atau artinya, yaitu deskripsinya ya tadi dikirimkan Kak Heri. Guru memberikan tugas dengan berbagai tingkat kesulitan dan siswa memilih tingkat yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, contohnya sini dalam PJOK ini, di sini contohnya tuh lompat tali, tapi di sini saya mengambil gerakan yang berbeda, yaitu gerakan roll depan atau guling depan. Nah, saya pilih dulu ini siswanya 3 orang. Kasih siap kan? Eri siap, yang terakhir Kaknya. Ya, ini Kaknya. Enggak masalah kan? Enggak ada apa-apa, tenang aja, maju aja. Enggak, tenang aja, aman, maju aja Kak, maju. Maju Kak, maju. Dia pengamatnya. Jadi begini ya,
kakak-kakak sekalian, jadi yang dimaksud dengan penyertaan sini yaitu di saat saya melakukan pengajaran kepada anak-anak, di situ saya sudah mengamati gerakan anak-anak. Jadi mana anak-anak itu yang sudah mampu atau melaksanakan gerakan guling depan. Dan setelah saya pilih, ternyata ada 3 bagian anak di sini yang saya anggap sudah mampu. Kemudian yang tingkatan kemampuannya sedang dan perlu pembinaan. Yang mampu ini saya pilih Kak Jimmy, karena saya tadi gerakan dia untuk melakukan guling depan itu mampu dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit, yaitu gerakan guling depan dengan posisi berdiri, dan dia bisa untuk melakukannya. Kemudian Nak Sigit ini saya lihat tadi dia tidak bisa melakukan gerakan guling depan dengan sikap berdiri, agak takut gitu ya, takut apa alasannya kita pun tidak tahu, sehingga dia bisa melakukan guling depan dengan kondisi jongkok. Itu Nak Sigit. Jadi tingkat kesulitannya berbeda dengan Nak Jimmy tadi. Untuk Nak Tian ya, Nak Nian. Nak Tian. Ini anak yang memang saya jaga dari kelas 1. Karena dia sendiri di kelas takut diganggu kawan-kawannya ya. Sekarang sudah kelas 5, sudah besar. Iya, sudah besar. Jadi prosesnya panjang ya. Jadi Nak Nia ini kalau saya lihat tadi dalam untuk melakukan gerakan guling depan, dia ini tidak bisa rupanya. Dari posisi berdiri juga tidak berani, dari jongkok juga tidak berani, dan solusinya nanti di saat dia melakukan guling depan harus saya bantu. Iya, itu solusinya, harus saya bantu. Ya, teknik membantunya kita sebagai guru PJOK juga tahu mana terus tempat-tempat yang harus kita hindari. Juga tingkat keselamatannya juga harus kita jaga. Itu penting. Kalau tingkat keselamatannya sudah terjaga, kita gunakan matras. Ya, tidak ada matras kita gunakan kasur ya kayaknya ya. Bisa. Kalau tidak ada matras, atau kita gunakan halaman yang ada rumput-rumputnya, itu bisa juga. Itu namanya memodifikasi alat. Apalagi anak-anak yang bisa digunakan selain matras, kasur, rumput, sekam itu tidak bisa kakak, karena gatal-gatal nanti badannya bahaya. Iya. Ya, jadi apa mau diperhatikan kak ya? Iya, mantap. Poinnya dipraktekkan. Ya, poinnya nih, dengarkan anak-anak, dipraktekkan. Jadi Nak Jimmy mempraktekkan gerakan depan posisi berdiri. Ya. Saya yakin bisa Nak Jimmy, karena Bapak sudah perhatikan dari tadi aktif sekali gitu. Sama ya? Itu sama. Buka kakinya. Iya. Iya, kaki. Betul. Kakinya dibuka. Ya. Ke matras. Kepala ke bawah. Kepala ke bawah. Ya, lanjut langsung. Iya. Sekali lagi Kak, coba. Kawan-kawannya jelas tadi. Kawan-kawannya pada tidak tahu. Ada dendam apa? Sekali lagi coba Kak. Benar-benar bisa melakukan roll depan dengan posisi berdiri. Iya. Jadi itu ya anak-anak sekalian ya. Udah Kak. Udah Kak. Iya. Iya, mantap. Gimana, sudah sempurna apa belum? Belum. Kak, gimana kalau kawan-kawan belum sempurna? Jadi udah cukup. Jadi begitu teknik roll depan dengan sikap berdiri. Sekarang dengan sikap jongkok diperhatikan oleh Nak Sigit. Silakan Nak. Iya. Kaki letaran Nak. Ya, tenang, sabar. Nah, ya, lanjutkan. Iya, bagus. Saatnya ditunggu-tunggu nih. Terus sekali aja Kak. Kak, Nadia sini Nadia. Nah ini. Hati-hati nasinya. Sini Nak. Sini. Emang ini agak susah. Dia takut. Memang ada solusi untuk menghadapi anak-anak yang takut melakukan gerakan. Kita harus lakukan pendekatan yang sedekat-dekat mungkin gitu. Iya. Nah,
Bapak mau mengajarkan teknik guling depan. Bisa? Dicoba. Jadi kalau nggak bisa, nggak berani, Bapak bantu. Coba sendiri dulu. Salah kan? Nggak perlu bantuan ini. Apakah perlu dibantu? Ya. Jadi begini ya, kakak sekalian. Jadi ada teknik kita untuk membantu anak dalam melakukan roll depan bagi yang memang tidak berani sama sekali. Yang pertama kita pastikan, ya ini model, pastikan tingkat keselamatannya dulu, bahwa matras itu benar-benar terjamin aman bagi anak tersebut. Karena yang kita khawatirkan adalah kesedihannya tadi. Karena teknik roll depan ini sangat rawan sekali dilakukan untuk anak-anak yang kelas rendah. Ini dilakukan oleh anak-anak yang kelas tinggi biasanya, kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Jadi perlu ada bimbingan yang khusus dari gurunya. Jadi tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh memaksakan untuk anak-anak yang tidak berani sama sekali. Oke, jadi begini. Jadi saya ambil alih posisi Kak Nia sebagai saya anggap ini yang tidak berani tadi ya. Kakak cukup memperhatikan ya. Balas dendam nampak lu. Balas dendam tuh. Murid ngatur gurunya. Guru yang terbuli ini. Engkel cedera lagi di engkel ini. Kita tarik kan. Tolong dokumentasi. Oh, udah ada video udah. Kepala gitu lah. Bahaya itu semua itu bahaya. Nah, kita nunjukin kepala pokoknya. Kakinya. Misalnya kalau orang Jawa kita kaki di depan nih. Ini untuk apa? Ini sebagai pendorong. Ini untuk menunjuk kepalanya. Jadi seperti ini. Jadi yang Kak Sigit praktekkan itu apabila yang bantu 2 orang. Sekarang yang 1 orang Kak. Coba Kak Jimin Kak Sigit aja yang bantu. Balas dendam ini. Jadi 1 orang. Jadi anak itu nggak berani sama sekali. Ini dibantu ya. Ini kita pegang bukan sininya, tapi bagian agak di sini bawah dikit. Engkel. Ya. Jangan di pantatnya Pak. Kalau cewek itu bahaya. Jadi begini. Oke. Intinya tangan kiri Ya. kepala, tangan kanan untuk Nggak bisa Pak, saya kidal Pak. Kalian saya rasa cukup. Itu praktek dari saya. Komando apa? Inklusi. Penyertaan. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Safran dan Kak Jemi ya. Oke, silakan dulu Kak. Singkat saja. Tapi nanti kakak yang lain langsung saja praktek Kak. Intinya nanti biar nggak terlalu lama kita. Kakak jelaskan pengertiannya, pengertian gaya mengajarnya apa, lalu langsung praktek. Ya, boleh langsung praktek. Jadi kita simulasi praktekkan gaya mengajar itu apa. Kalau misalnya membutuhkan langsung praktek itu apa Kak? Melakukan apa yang dilakukan murid tadi, yang kita lakukan tadi gitu. Kalau memang berguling ya berguling, itu kita belajar bergerak, itu masih simulasi. Oke. Jadi yang dikatakan Kak Sapa dan Kak Jemi tadi ada beberapa gerak ya. Ada buat terkait itu apa roda depan ya? Beberapa kesulitan. Kesulitan ya. Jadi anak boleh seharusnya itu anak memilih. Kakak menyediakan misalnya roda depan nih Kak. Pertama gerakan awal tadi itu. Yang mudah sampai sulit. Nanti anak memilih, jangan diwajibin semuanya anak melakukan. Tapi anak pilih mana yang dibutuhkan mereka. Itu maksudnya di perang ini. Anak boleh memilih mana yang menurut mereka mampu mereka lakukan. Semampuan mereka, itu yang poinnya. Jadi nggak harus semuanya berbeda mereka lakukan. Itu poinnya di inklusi yang ini nih. Yang penyertaan nih guys. Oke, tepuk tangan untuk gaya inklusi atau inclusion style ya. Kita lanjut ya. Kita maksimalkan waktunya 6 menit. Sudah selesai. Kita lanjut lagi. Gila. Siap belum Kak? Siap, oke. Tepuk tangan dulu Kak Dedi. Silakan Kak Dedi. Pilih siswa.
Takut suka lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini langsung saja ya. Di sini saya dapat bagian individualisasi. Jadi maksudnya gaya ini siswa merancang program pembelajaran mereka sendiri berdasarkan tujuan dan minat pribadi mereka, tapi tetap dengan bimbingan guru walaupun dengan minimal. Jadi di sini siswa dikasih full kepercayaan untuk mengembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, mungkin langsung praktek aja ya. Silakan pilih, boleh pilih. Silakan boleh pilih siapa pesertanya, boleh pilih terserah. Kak Ismandi sama Kak dua orang aja. Starman pokoknya ini. Oke. Silakan Kak. Koprol lagi kak. Oke, contohnya di sini tujuan pembelajaran kita dapat mempraktikkan senam lantai. Jadi senam lantai itu kan banyak kan. Jadi nanti siswa dibebaskan untuk memilih materi apa yang mereka sukai. Jadi nanti mereka mempraktikannya sampai dengan cara mengevaluasinya bagaimana. Jadi nanti terserah siswanya menentukan materinya apa. Misalkan yang jangan yang terlalu sulit. Jadi silahkan anak-anak, hari ini kita melakukan senam lantai. Silahkan kalian pilih gerakan apa yang menurut kalian paling mudah dari awal sampai akhir. Handstand kak, Pak. Handstand. Kekuatan tangan. Oke. Ngeri ngeri. Nanti prakteknya Ya, hand kali Kak, bukan hand Kak. aman nggak? Biasa hand. Dan rodanya. Apa? Ayo ganti. Sikit meroda Kak Ismandi. Meroda juga. Dan yang lain. Masih kapilin boleh. Pesawat kali Kak, pesawat Kak. Sakit. Kapal terbang. Oke, mungkin yang pertama boleh Kak Sigit untuk mempraktikannya. Izin Pak Guru. Siap. Tujuannya kita ini bagaimana posisi tangan itu ada ke atas seperti ini, posisi badan nanti dimiringkan 180 derajat. Oke. Ulangi Kak, ulangi. Ulangi Kak. Cukup. Jadi menurut Kak Sigit tadi dari gerakan itu kira-kira yang susah itu di bagian mananya Kak? Untuk tingkat susahnya itu yaitu waktu kita berputar 180 derajat, di mana itu membutuhkan yang namanya yang pertama feeling, yang kedua keakuratan. Kalau apabila feeling kita nggak yakin, pasti tidak akan bisa 180 derajat seperti itu. Berarti intinya di situ untuk keberanian dan sering latihan. Ya. Oke, Kak Ismandi, gerakan apa kira-kira yang menurut kakak bisa praktekkan? Oke, roll depan. Pertama saya melakukan lompat yang tegak berdiri. Pertama sikap berdiri tegak, kemudian ambil posisi kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan ditempelkan ke matras, kemudian kepala kepala pelan-pelan dibawa ke belakang sampai ke bawah terus baru Oke, buka dulu. Oke, jadi dari gerakan itu Bapak koreksi, itu sebenarnya yang menempel matras duluan kepala atau tengkuk sebenarnya? Tengkuk. Oke, tengkuknya. Oke, Kak Eri mungkin sekian. Oke, tepuk tangan untuk Kak Eri. Gaya mengajar individualisasi ya. Oke, sudah silakan duduk Kak. Sudah masuk. Jadi siswa memang merasa
merancang sendiri dengan materi senam lantai kan tadi ya. Senam lantai mahasiswa melakukan sendiri, melakukan gaya sendiri, dan mereka menentukan caranya sendiri guys. Jadi dibimbing juga tadi kan ada nama pembimbingan juga guys. Setelah mereka melakukan ada pembimbingan juga dari Kak Dirinya, tidak dilepaskan begitu saja gitu. Itu poinnya di situ. Oke, terima kasih Kak Diri. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Diri. Selanjutnya kita spin lagi ya Kak ya. Yang I sudah selesai. Siapa ini kira-kira ya? Oke, yang B. Kita pakai sama dia. Oke, silakan Kak. Langsung Dua langsung. Jadi pakai satu kegiatan, kakak kolaborasi. Saya satu orang aja. Pas kan ya? Pas kan ya? Yang cowok. Maju lah kan ya? Kan ya maju kan ya? Oke, Kak Andi. Kak dia mungkin membantu Kak. Oh, silakan. Sebagai gurunya juga. Oh, B juga ya? Ya. Oh, oke. Tadi harusnya bisa kolaborasi bersama. Oh, Bersama. B2. Oke, jadi saya kena yang B ya, tentang gaya latihan terprogram. Jadi langsung saja ya, eksklusif karena tinggal baca juga ya, nggak ada semua. Oke, saya mengikuti perintah sesuai dengan yang ada di situ, yaitu gerakan latihan push up. Nah, itu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu karena ini adalah latihan terprogram. Apa yang dilakukan itu harus ada manfaatnya supaya anak tuh melakukannya dengan rajin, serius karena program untuk mencapai tujuan ataupun manfaat yang akan dilakukan itu dapat hasil karena sesuatu yang terprogram itu kan pasti ada tujuan. Artinya nanti kita arahkan sana bagaimana melakukan latihan push up secara terprogram, baik itu dari jumlah yang dilakukan, kemudian waktunya dalam satu minggu berapa kali gitu ya. Kemudian dalam satu kali gerakan dia harus mampu mengumpulkan paling tidak kita perintahkan 5 atau 10, bahkan grafiknya harus meningkat karena untuk mencapai sebuah tujuan sesuai dengan program yang direncanakan. Oke, langsung aja barangkali pertama saya akan mengarahkan anak berikan contoh ya. Langsung angkat ini. Saya nyontohkan tapi ini gurunya. Saya mandu. Pertama perhatikan ya. Nah, anak Nia ini perhatikan ya, ini anaknya nih siswanya. Nih pertama, Bapak akan mencontohkan bagaimana melakukan gerakan push up yang baik dan benar agar hasilnya sesuai dengan harapan. Pertama, kita harus mengambil posisi sikap berdiri dulu, berdiri. Kemudian kita turun, jongkok sambil memposisikan tangan ke depan dengan posisi maju. Terus posisi badannya datar. Oke, kemudian secara pelan-pelan turunkan. Oke, ditahan setengah sehingga siku membentuk 90 derajat. Kemudian agar hasilnya maksimal karena target push up adalah turun kasihan. Karena target push up adalah menguatkan otot lengan tangan, nah gitu ya. Jadi harus ditahan pada saat posisi siklus membentuk 90 derajat. Kebanyakan push up anak itu kan ngambil jumlah target tapi manfaatnya tidak terlalu dapat gitu kan. Oke, coba kita mulai lagi. Turun, ditahan, pastikan turun badan dari kaki sampai kepala datar. Terus ya, tangannya diangkat terus. Lakukan secara berulang-ulang sampai sesuai dengan kemampuan. Oke, kemampuan tadi silakan. Kemampuan tadi sampai berapa? Coba ya. Oke. Kemampuan tadi. Oke. Silakan kami. Membuka Andi yang muda nih. Oke. Silakan Andi. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih sempurna. Terus. Oke. Iya, luar biasa. Masih luar. Oke. Barangkali itu Dari Kania ada tambahan kira-kira? Tambahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, Gaya B, latihan terprogram. Kak Adi ingat, coba nanti ada pembalasan ada nggak? Oke, jadi poinnya di latihan terprogram itu kakak, jadi guru memberikan aktivitas seperti Kak Ismani tadi, membuat perencanaan terkait push up ya. Bisa kita, tapi
kemampuannya itu yang menentukan siswanya tadi. Dia mampu sampai berapa itu siswanya yang menentukan. Itu. Misalnya kita pakai juga misalnya ke lari misalnya, kita kasih arah aktivitas lari, kegiatannya, cara-caranya, tapi anak yang menentukan kecepatannya sampai di mana. Bukan gurunya yang menentukan kecepatannya, anak tersebut. Itu gaya latihan terprogramnya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk gaya B. Kita lanjut ke kakak. Spill lagi ya. Yang B selesai. Yo, siapa nih kayaknya? Rida, oke. Rida. Harus ditempatkan sendiri. Oke. Cek cek. Saya minta siswa berapa orang? Berapa kak? 4 boleh Pak. Banyak dah kita. Topik. Jadi kakak ketika mendapat waktu untuk tampil, jadi kakak berhak memilih, terserah mau pakai siswa siapa aja. Itu hak paten kakak ketika tampil. Saya dapat bagian di pengajaran mandiri. Saya tidak yang praktik ya, karena saya belum menguasai pedagogis lebih dalam. Jadi saya ngambil di akhir pembelajaran, yaitu di refleksi pembelajaran. Silakan anak duduk, kakinya diluruskan, sambil diluruskan. Jadi kita udah hari ini belajar tentang pertangkap bola, sambil santai-santai. Tiba-tiba ambil ada buang. Jadi di akhir pembelajaran ini Bapak akan meminta kalian untuk merefleksi hasil pembelajaran. Nah ini Bapak bagikan kertas, anggap nulis ya. Jadi nanti anak-anak menuliskan bagaimana perasaannya hari ini, terus bagaimana yang sudah dilakukan dengan baik, terus tuliskan mana yang perlu diperbaiki, lalu yang terakhir bagaimana kira-kira kita memperbaiki teknik yang untuk pada pembelajaran selanjutnya. Silakan tuliskan dalam 10 menit, nanti satu orang atau 2 orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil tulisannya. Waktu habis. Oh masih silakan karena sudah ada waktunya. Nah siapa yang kira-kira mau maju? Arsuma bersedia? Boleh, silakan maju. Refleksikan bagaimana perasaannya, terus bagian mana yang perlu yang sudah dilakukan dengan baik menurut Arsuma. Terus bagian mana yang perlu diperbaiki dalam lempar tangkap bola. Terus nanti pelajaran selanjutnya kira-kira bagaimana memperbaikinya, teknik apa yang dilakukan. Silakan sampaikan ke teman-teman. Iya, terima kasih tadi Pak. Jadi pembelajarannya sangat menarik dan kami semua saya sudah gembira karena dalam pembelajaran tadi banyak sekali permainan, jadi kami suka Pak. Terus udah kan, cukup kan? Oke, cukup. Siapa lagi? Yang sini yang harus umat tepuk tangan untuk Ian. Silakan, ya sampaikan perasaannya. Terus kira-kira Ian ini lemahnya di mana? Nah, terus gembiranya rasanya di mana? Materi. Nanti kalau kelemahannya terkait kira-kira teknik apa ini yang mau Ian gunakan pada pembelajaran selanjutnya agar kelemahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Silakan Ian sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk Ian. Terima kasih. Jadi selama pembelajaran dari awal hingga saat ini, saya senang karena asik dari yang Bapak sampaikan. Ada kelemahan yang saya ikuti dari pembelajaran tadi, terutama passing. Bolanya masih liar, belum lurus. Itu yang masih perlu saya perbaiki, Pak. Terus yang kira-kira menurut Ian yang sudah dikuasai apa? Oke, yang kelemahannya kira-kira bagaimana cara Ian? Udah terpikir belum? Kira-kira teknik apa yang melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya? Sepertinya passingnya itu tangannya tadi belum terlalu lurus. Oke, tepuk tangan untuk Ian.
Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tepuk Spiderman dulu. Tepuk Spiderman. Oke, begini caranya. Jika Bapak sebutkan tepuk Spiderman, dua kali. Tepuk Spiderman. Oke, terima kasih Kak Herdia. Tepuk tangan dulu dong untuk penampilan gaya pengajaran mandiri Kak ya. Tepuk Spiderman. Oke. Ada tepuk baru lagi nih. Jadi Kak Herdia pakai sistem pengajaran itu mandirinya di kelompok ya? Sistem kelompok ya? Maksudnya diskusi mereka ya? Diskusi. Oke. Jadi mereka menyelesaikan sendiri diskusinya kayak. Jadi Kak gurunya tinggal memantau, mendampingi. Jadi benar-benar mandiri Kak. Jadi kalau di prakteknya itu ibaratkannya Kakak kasih materi, kasih tujuan pelajarannya, kasih peralatannya untuk anaknya, mereka belajar sendiri di lapangan. Itu mandiri itu. Gurunya merokok. Jadi memang tanpa intervensi langsung dari guru, tanpa ada intervensi apapun, nggak ada masukan apapun kepada dari guru untuk siswa yang harus gini-gini, nggak ada. Jadi kita kasih materinya, kasih tujuan pembelajarannya harus dicapai mereka ini, kasih peralatannya, bolanya, nah, baru mereka suruh bergerak sendiri. Kita ya duduklah sambil di pinggir lapangan lihat mereka ngapain. Sering kayak gini nih Kak, yang ini Kak. Ah, kebanyakan dulu gaya pengajarannya pakai mandiri, ya, kebanyakan seperti itu. Makanya tidak heran kalau di sekolah kita dibilang enak jadi guru olahraga itu. Tiga priwat. Anaknya main bola, gurunya di kantin pesan kopi gitu ya. Tidak bisa disalahkan kita. Nah, memang ada gayanya kan. Ada gaya. Ini bisa jadi penguat ya Kak. Memang gayanya ya, gaya pengajaran mandiri. Tapi di gaya ini dikonsepkan harus tercapai tujuannya dari mereka belajar mandiri. Ini bisa kita gunakan jangan di SD kayak di SD kacau Kak. Di SD kacau ya. Bisa di SMA bisa Kak. SMA, SMP bisa. SMP mungkin kelas 3, kelas 2, kelas 1 jangan dulu. Itu bisa. Oke. Terima kasih untuk gaya pengajaran mandiri, tepuk tangan dulu untuk kalian. Kita lanjut. Karida. Tepuk Spiderman. Oke. Oke, lanjut lagi Kak ya. Ayo, apa nih? Ayo, siapa nih gini? Oke. Satu ya Gi. Dia pun satu lah. Silakan Kak. Baiklah, saya akan Tepuk dulu Kak. Cucu. tepuk Spiderman. Nah, di sini saya mendapatkan gaya G, convergen. Nah, mungkin deskripsinya bisa kakak-kakak semua. Saya akan sebutkan contohnya ya. Contoh dalam penerapan PJOK-nya, guru memberikan skenario taktis dalam permainan bola voli dan siswa harus menemukan strategi terbaik untuk mengatasinya. Baiklah, saya membutuhkan 6 orang. Bola voli yo ini. Kalau saya lagi. Nah, 6 orang. Yuk, siap. Kakak. Baiklah. Baiklah. Hari ini Bapak akan memberikan tugas praktek anak-anak dalam praktek
permainan bola voli apa saja? Ya, mandi, servis, apa lagi? Passing ada berapa? Ya. Lalu smash, teknik smash, block. Oke. Nah, yang pertama teknik servis bawah dulu. Siapa yang akan mempraktekkan? Ya, nanti kali menghadapan bawah dulu. Oke, kita akan melakukan servis bawah. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Lalu, yang kedua, servis atas. Ya, Dedi. Dan servis atas. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya setelah servis tadi passing bawah dulu mungkin. Bagus. Selanjutnya passing atas. Ini ada bola voli tak mau pakai? Oh, sudah. Bola sekolah sampai bola. Oke. Selanjutnya Untuk semes hampir sama dengan Oke, bagus. Oke. Oke, demikianlah dari hasil pembelajaran teknik permainan bola voli. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, tepuk tangan untuk Kak Cynthia. Konvergen Kak ya. Tadi itu masalahnya apa Kak? Yang kakak berikan tadi kepada mereka. Tantangannya yang harus mereka pecahkan itu apa tadi? Menguasai kak. Menguasai. Jadi tantangannya kegiatannya berbola voli Kak ya. Jadi tantangannya yang harus mereka yang diberikan permasalahannya atau tantangannya itu bagaimana cara menguasai, mau passing, servis tadi Kak, servis, passing, bola yang benar. Jadi diberikan permasalahannya, suruh siswa memecahkan sendiri. Oke gitu. Nangkap Pak ya? Mungkin sebenarnya kakak sudah pernah sering menggunakan ini ya. Jadi biasanya sebelum kita ini menggali, biasanya ke pertanyaan memantik, misalnya menggali jawaban-jawaban dari pusat tadi kita gitu. Kayak conversion ini. Oke, terima kasih Gaya G, Kak Sipte tadi ya. Terima kasih Kak, tepuk tangan dulu dong. Tepuk Superman. Ciu, oke good. Jadi andalan gitu. Tepuk mantap Kak Nia terlampaui. Lanjut ya. Soalnya ada shoot
Oke, kalau J, siapa nih kak? Saya kak. Oke, langsung. Oke, Kak Adi, langsung. Langsung saja saya minta 3 orang. Kak Herdia boleh? Herdia, Kak Zuma, sama Kak Iswandi. Oke. Balas dendam. Baik, langsung saja siap gerak ke depan baris. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gaya inisiasi siswa, yaitu yang mana gaya pembelajaran ini siswa mengambil tanggung jawab penuh untuk proses pembelajaran mereka dari perancangan hingga sampailah ke evaluasi. Contohnya dalam PJOK yaitu siswa merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proyek kebugaran atau olahraga yang mereka pilih sendiri. Jadi di sini tidak lepas dari peran sebagai seorang guru, yaitu sebagai pendukung dan sebagai pembimbing agar pembelajaran yang dilaksanakan itu tetap dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jadi nanti anak-anak dipersilakan pembelajaran apa yang anak-anak minati, nanti silakan dipilih, langsung saja kita praktekkan. Nah, sepertinya sih bola voli lagi, soal tinggi badannya. Jadi anak-anak silakan pilih pembelajaran apa yang hari ini anak-anak minati, yang boleh nanti langsung praktekkan. Boleh bola voli ya. Jadi di dalam proses pembelajaran ini seluruhnya anak-anak yang memimpin. Jadi seorang guru hanya membimbing dan mendukung di dalam pembelajaran. Jadi dipersilakan untuk melakukan gerakan apa yang anak sukai. Contohnya seperti misalnya anak-anak lebih minat ke passing, silakan melakukan passing. Apabila anak-anak lebih berminat atau menyukai passing atas, lakukan passing atas. Mungkin itu boleh kita langsung praktikkan pakai bola yang kecil aja. Ini aja. Dipersilakan. Jopo ke sana. Jopo sana balik sini. Tak mau dikasih kecil, minta yang besar gitu. Libero nampaknya. Kan? Apa? Ngombe bola. Bola kan? Untuk ngombe bola yang jatuh ke bawah kan. Silakan melakukan gerakan passing apa yang anak-anak sukai, ya boleh. Ntar pelatih. Sendiri. Boleh. Kak Coki suka bola dipeluk kayak tuh. Kan kalau sudah jadi nanti untuk evaluasi di dalam pembelajaran, itu juga anak-anak sendiri yang mengevaluasinya. Contohnya apa kekurangan dari apa yang sudah anak-anak tadi laksanakan, kemudian apa kelebihan dari apa yang sudah anak-anak lakukan tadi. Mungkin itu saja Kak Eri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Adi. Itu inisiasi siswa sendiri ya. Tadi Kak Adi bisa sebenarnya menggunakan suruh mereka mengevaluasi sendiri apa yang mereka lakukan. Itu prakteknya langsung tadi. Jadi Kak bisa merasa itu Kak Isman itu. Suruh Kak Isman evaluasi sendiri. Udah niat. Jadi itu ya Kak poinnya Kak di inisiasi siswa ini. Jadi siswa diberikan tanggung jawab. Mungkin kita bisa gunakan ketua kelas, kita bisa gunakan perangkat kelas yang bisa kira-kira kelas itu bertanggung jawab dari siswa yang lain gitu kan. Tempatnya kita gunakan suruh mereka merancang pembelajarannya sama Kakak, tetap kita kasih materinya dulu. Jangan mereka asal memilih materinya apa, mereka melakukan pembelajaran mereka sendiri.
mereka melakukan perencanaan, mungkin Kak, Bu atau Pak, kami mau melakukan pembelajaran di kelas dulu Pak, itu terserah mereka. Tergantung diskusi mereka. Jadi mereka sendiri yang berdiskusi di bagian itu. Mereka merancang sampai nanti selesai pembelajaran mereka akan melakukan evaluasi. Guru memantau. Poinnya di situ. Jadi yang gurunya nilai bukan hasilnya. Dan mereka melakukan pembelajaran itu. Dari mereka mulai misalnya mereka cara merencanakan pembelajaran, tinggal mereka ke evaluasinya itu bagaimana berjalan nggak? Atau ada anak-anak yang aktif atau anak-anak yang lain itu jadi nilainya di situ, poinnya di situ. Oke, jadi nilai kakak ini bisa digunakan untuk siswa SMA atau SMP, SD belum bisa sepertinya, gaya seperti ini. Oke, terima kasih Kak Andi, tepuk tangan dulu untuk Kak Andi. Sudah ada peluang untuk balas dendam, gak dimanfaatkan untuk Kak Andi. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada 5 lagi nih. Ada hal itu sama ya. C. Lewat lagi C. Lewat lagi. Oke, Kak Angel sama Kak Dai. Oke. Saya jelaskan sebentar walaupun sudah ada, tapi baca dulu lah. Self check artinya siswa mengerjakan tugas sendiri dan melakukan penilaian diri berdasarkan kriteria yang diberikan oleh guru. Artinya guru sudah membuat format penilaian, tapi siswa menilai diri dia sendiri berdasarkan dari format dari guru tersebut. Betul nggak? Iya betul. Yang saya gunakan di sini adalah sudah saya buat formatnya. Format yaitu dribble dengan kaki bagian dalam, khususnya sepak bola. Dribbling. Ya, dribbling. Menggiring bola bahasa Melayu. Ngecek. Oke. Kebetulan dari awal pertama saya ikut PGG, saya terinspirasi sama Kak Isnandi. Silakan Kak. Siapa Kumbal poik. Alibi yang sangat mendukung. Karena Kak Isnandi ini saya lihat seperti Kapten Arema. Iya, Bima Sakti. Ya. Posema, kalah. Posema, bukan Arema. Kaki bagian dalam saya jelaskan dulu kepada murid-murid saya di sini. Yang pertama adalah penilaiannya posisi badan. Jadi posisi badan ini tidak terlalu membungkuk dan tidak terlalu membelakangi bola. Kemudian gerakan yang kedua, perkenaan bola ke kaki sesuai dengan aspek penilaiannya, yaitu kaki bagian dalam, bukan kaki bagian luar atau punggung. Kemudian aspek yang ketiga, fokus dan kecepatan. Jadi tidak pandangan kemana, fokusnya ke arah bola dan ada sedikit durasi kecepatannya. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Saya menggunakan satu siswa aja. Pakai kun ya Kak. Nanti murid Ismail sendiri yang menentukan tentang penilaian. Maunya berapa nih? 10. Sampai ke bawah Kak. Nanti dasar. Sampai lantai 1. Mulutnya sopan sekali. Boleh lagi. Oke, silakan. Kalau panutan. Nah, silakan. Kualat kalau itu. Dribble kaki bagian dalam. Lajunya dulu. Kok enggak kayak Bima Sakti Kak? Langsung melakukan penilaian sendiri. Oke, jadi itu menurut saya untuk gaya D, self check artinya siswa mengerjakan tugas sendiri, tapi format penilaiannya sudah ditentukan oleh guru. Oke. Sekian ya. Terima kasih Kak Dai dan Kak Angel. Kak Angel ada tambahan? Ya, kalau tadi kan sudah Kak Dai. Sebenarnya tadi saya ini ya menyampaikan tentang bola voli, tapi
hampir sama. Cara pelaksanaannya itu, cara penilaiannya itu, kalau bola voli di sini nanti passing, sebenarnya passing. Jadi kita kasih jarak, jaraknya itu sekitar kita ambil saja 3 meter. Jadi cara pelaksanaannya siswa itu menghitung ya berapa hasil yang mereka dapat. Jadi kita tentukan itu 10. Jadi mereka itu dapatnya berapa? Seperti itu, Kak. Oke, jadi sama ya Kak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Gaya dia self check style. Oke. Jadi pada dasarnya poinnya itu adalah anak melakukan, anak yang menilai, guru memberikan rubriknya ataupun kriteria yang harus dinilai atau bisa dibilang kriteria yang harus dicapai anak ketika dia melakukan. Jadi kita aku udah sampai belum di sini ya. Itu bisa. Ini bisa digunakan untuk latihan sebenarnya ya. Tapi kalau anak-anak yang kecil tuh cuma berdua. Ya makanya kalau gaya ini nggak cocok gak usah dipakai Kak. Anaknya seperti ini nggak mungkin gaya yang kita pakai Kak. Kita sesuaikan dengan gayanya. Sesuaikan lagi. Jangan kakak pakai gaya mandiri sedangkan anaknya sukanya didampingi guru. Mau kakak pakai gaya mandiri nggak akan ketemu gayanya. Jadi harus kita sesuaikan gaya apa sebenarnya yang cocok. Gaya ini kan gaya-gaya mengajar ini nggak harus kita pakai semua Kak. Itu pada poinnya. Sesuaikan lagi kita sesuaikan masing-masing. Kalau siswa kita degil gaya mandiri kita pakai mungkin nyambung nggak ya? Kan itu lagi. Jadi kita makanya lagi sesuai dengan peserta didik kita. Oke Kak ya? Tepuk tangan untuk gaya self check style. Oke. Pakai cicil kan Kak? Oke kita lanjut Kak ya. Kita buat lagi. C. Akhirnya C. Ya. Oke. Kalau kami dulu Kak, waktu praktis seperti ini, waktu jadi peserta, kami sebelumnya sudah atur nih, kawan ini misalnya nanti kamu ngomong gini ya, kamu nanti ketika saya jawab, kamu jawabnya ini ya, jadi mendukung prakteknya, tidak sama. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jangan lemes ya, karena sudah tinggal terakhir ini biasanya lemas. Oke, mohon izin kakak-kakak. Kak Febri, mohon maaf ya, saya nyampaikan dulu ya. Jadi di saya C ini tentang gaya timbal balik, reciprocal style. Sini pembelajarannya lebih kepada cooperative learning. Biasanya dia menggunakan pembelajaran berkelompok atau berpasangan. Ya, dalam pembelajaran ini guru itu hanya sebagai pengamat atau mengawasi anak-anak yang melakukan, kemudian yang memberi umpan balik, timbal balik kepada rekan-rekannya yang melaksanakan. Nah, ini nanti saya mau mempraktekkan permainan berkelompok, ya. Salah satunya permainan bulu tangkis. Jadi perlu bisa juga langsung dilaksanakan. Jadi di sini targetnya siswa itu tidak harus menguasai permainan 1 poin, tapi bisa jadi wasitnya, bisa jadi pemainnya, hakim garis atau apa. Jadi bisa dijadikan satu kesatuan. Jadi tidak harus menguasai di teknik tertentu. Nah, ini nanti permainan bulu tangkis perlu berapa orang Kak? Ya, berpasangan aja, berpasangan 4 orang. Ya, silakan. Yang belum turun nih Kak Nur nih, mau dicek Kak Nur, biar bangun Kak Nur. Iya. Apa lagi? Ganda campuran ya, Kak Angel sama Kania. Ganda campuran. Kemudian pengamatnya kelompok lain siapa ya? 7 ya. Kak Samar. Silakan Kak Samar itu. Silakan. Ini seolah-olah sedang bermain bulu tangkis. Kak Saparudin yang menjadi pengamat. Nah, pengamat di sini sudah diberikan lembar pengamatan oleh guru. Tapi nanti setelah membuat pengamatan ini, Kak Saparudin yang akan memberikan umpan balik atau timbal balik dari pelaksanaan
permainan yang sudah dilakukan. Silakan anak-anak, kita langsung mau melakukan permainan bulu tangkis ya. Silakan bermain sesuai materi yang sudah kita ajarkan kemarin. Nanti ini Sabarudin akan mengamati permainan kalian. Setelah selesai bermain nanti kalian akan diberi pengarahan atau kelebihannya apa, kekurangannya apa. Silakan bermain, wasitnya bisa memulai. Silakan. Iya. Udah anggap permainannya sudah selesai. Ya. Biar mempercepat waktu. Jadi ini Kak Sabarudin sebagai pengamat bisa memberi umpan balik, timbal balik apa yang sudah dilakukan mereka. Oke, terima kasih Kak Eka, tepuk tangan untuk GC Reciprocal. Oke, begitu Kak. Jadi intinya ini siswa bisa lebih aktif dan bisa berbagi peran semua yang bisa dilakukan. Kak Eka udah kasih pasangannya? Ya, Berdua Kak? ada Febri mungkin Kak Febri ada Kak Febri ada tambahan? Kira-kira penyampaiannya? Tadi betul Kak, nanti akan ditanyakan dengan yang mengamati apa sih yang dia amati tadi. Oke. Apakah cara servisnya, ya, menggunakan packet atau forehand yang sering digunakan dari kelompok satu dan kelompok satunya. Oke, good. Oke, Kak, jadi di reciprocal ini sama seperti yang dipraktikkan, ada yang bekerja, ada yang mengamati. Pokoknya jadi bisa juga berpasangan. Satu yang melakukan, satu yang mengamati. Jadi kolaborasi gurunya nanti membuatnya seperti apa terserah. Tapi ada yang bekerja, ada yang mengamati. Itu poinnya di situ. Saling bekerja sama gurunya, guru siswanya. Jadi ada dua kegiatan, ada yang praktek, ada yang mengamati. Jadi bisa bergantian juga nanti Kak. Jadi dilakukan yang mengamati ganti praktek. Jadi yang tadi udah melakukan boleh lagi mengamati gitu. Oke, mantap sudah mantap Kak Eko dan Kak Febri. Tepuk tangan untuk Kak Eko, tepuk tangan Febri. Reciprocal ya, style. Susah sekali kata ini. Tepuk Spiderman. Oke, good. Oke. Nanti ada Tinggal lagi ya. Anda belum nggak Jauh. Oke. Komando. Ini kopan nih, nggak bisa masuk dalam nih kopan dua nih. Ya, untuk mempersingkat waktu, yaitu izin Kak Eri dan kakak semua, ya saya menjelaskan bahwa kayak komando itu semua instruksi mulai dari aba-aba itu intinya impact-nya itu ke guru, impact-nya ke guru dan posnya ke guru. Semua yang dilakukan siswa itu atas instruksi guru. Itu Kak. Contoh pembelajarannya mungkin dengan kebugaran jasmani yaitu misalnya skot jam. Jadi guru itu ngasih contoh. Ya, guru ngasih contoh, nanti siswa mempraktekkan dan apabila dalam waktu ditulis, nah misalnya instruksinya 1 menit, berarti siswa melakukan selama 1 menit. Nah seperti itu nanti apabila ada kesalahan, guru berhak untuk memberhentikan di situ untuk menjelaskannya. Seperti itu. Ya semuanya, murid-murid siap. Lihat dulu, Pak Guru kasih contoh. Nanti ada yang salah, diusul ulang. Pak. Garang ini. Ini pemindah komando nih. Posisi 1, 2. Nah, ini harus sentuh tanah. Terus ditarik ke atas. Ada seperti ini. Ini nanti 1 menit. Apabila ada kesalahan, Apabila ada kesalahan diulangi. Paham anak-anak? Pak Guru ulangi sekali lagi. Kalau belum jelas, tak
siap ya, dilihat. Kalau ada nggak paham, resiko ditanggung sendiri. 1, 2, 3, 4. Ini nanti 1 menit. 4. Intinya seperti itu Kak, nanti siswa melakukan dan apa yang diinstruksikan oleh guru. Terima kasih. Oke. Kira tadi mereka mau disuruh praktek. Oke, tepuk tangan untuk Kak Sigit. Gaya komando, oke ya. Jadi komando ini dari mulai pembukaan, pertengahan sampai akhir gurunya semua yang ngomong. Emang memimpin semuanya itu komando itu. Jadi apa yang disuruh guru itu dilakukan murid. Jadi tidak membiarkan muridnya berkembang. Jadi perintah guru hak paten. Oke, itu Kak kira-kira untuk komando ya. Habis. Lancarnya di kodim komando. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk komando. Oke. Komando. Go. Belum ada. Ini balaku. Oke, dua lagi Kak ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, untuk maksimal 2 menit. 1 menit ini. Singkat saja Kak. Siapa ini? HF. Oke. Bakar kan lo. Itu pakai Ian. Buka mulut kan, buka mulut. Semua terakhir. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Eri dan kakak-kakak semuanya. Izin untuk tampil di depan. Nah, di sini sebagai deskripsi saja bahwa gaya belajar yang kami ingin tampilkan adalah tentang gaya penemuan terbimbing atau guided discovery, ya. Nah, di sini deskripsinya adalah guru memberikan serangkaian pertanyaan atau tantangan yang memandu siswa untuk menemukan konsep atau keterampilan tertentu. Contoh dalam penerapan di dalam pembelajaran PJOK-nya ini digambarkan oleh yang di-share oleh Kak Heri. Guru meminta siswa untuk menemukan cara terbaik untuk mempertahankan bola dalam permainan sepak bola dengan memberikan petunjuk dan pertanyaan yang memandu mereka. Ya, jadi semuanya by arahan ya, dengan bimbingan. Bimbingan artinya peserta didik ini melakukannya. Kalau kita kasih gambaran ini seperti praktek ini ya, perwasitan pelatih ya, di dalam sepak bola itu kan misalkan nih pelatih menginstruksikan, yuk kamu lari sana, kejar sana. Nah, ini prakteknya seperti ini. Misalkan dalam permainan bola voli juga seperti ini. Nah, kita lagi bola nih, misalkan oke, oper, bagi. Nah, ini gaya-gaya seperti itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Nah, tentunya materi yang tepat barangkali ini memang lebih ke arah gerak-gerak keolahragaan yang bersifat ini ya, mungkin menggunakan alat gitu ya. Kalau enggak, misalkan kayak tentang materi pola hidup sehat ini kayak enggak jalan kalau untuk dipakai seperti itu. Nah, izin juga Kak Hiri, mumpung saya megang mic. Jadi tadi ada serangkaian dipaparkan gaya dalam pembelajaran. Ini sebenarnya, ini menurut analisa saya Kak, nanti mohon diluruskan. Sebenarnya kita bisa menggunakan kombinasi dari beberapa gaya, betul atau tidak Kak? Ya, jadi bukan hanya satu saja. Misalkan saya mengajarkan bola voli, lalu saya pakai gaya ini, enggak. Sebenarnya kita bisa mengambil sisi-sisi positif dari beberapa gaya, kita terapkan, kita gunakan pada saat pembelajaran. Sehingga apa? Poin-poin tertentu, oh kayaknya dengan gaya ini bisa tertutupi dengan gaya ini, bisa disempurnakan gaya gini. Sehingga gaya yang kita pakai ini merupakan gabungan dari beberapa gaya yang saling menyempurnakan, yang mana disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, keadaan kita, dan peserta didik kita, atau juga disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Demikian. Barangkali itu Kak. Terima kasih. Pokoknya yang bagus Kak. Kan enggak? Oke, silakan. Ya, tambahan sedikit. Untuk penemuan terbimbing ini tadi, tambahan dari saya, kalau ini kan temuan terbimbing ini kalau guru ini kan sebagai fasilitator, contohnya itu kalau misalkan dalam program latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, jadi kita serahkan ke murid untuk mencari bentuk latihan apa yang mereka bisa
bisa buat itu bebas. Oh misalnya dengan skot jam atau apa itu bentuk mereka yang menemukan kita bentuk kelompok satu kelas satu kelompok berapa orang. Jadi setiap kelompok ini pastinya program latihan mereka pasti berbeda. Jadi mereka menemukan sendiri bentuk latihan yang bisa membuat kekuatan otot kaki. Misalnya kita fokus ke kekuatan otot kaki. Jadi setiap kelompok pasti program latihannya berbeda. Jadi mereka berusaha mengutarakan, oh kami mencari bentuk latihannya dengan cara squat jump atau vertical jump atau mungkin lompat parit biasanya dan segala macam. Itu penemuan pembimbing yang pembelajaran pembimbing yang bisa dilakukan dalam kelas. Demikian Kak, terima kasih. Oke. Prakteknya dulu nggak ya prakteknya? Oke. Praktek Kak. Coba kira-kira seperti apa prakteknya? Mungkin perlu 3 orang mungkin atau 3 orang kan atau 3 orang lah, karena harus dibagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Singkat aja Kak, apa singkat aja. Kita udah. Nah, silahkan ini 3 kelompok, satu kelompok 1 orang. Jadi ada tugas untuk kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kekuatan otot tangan. Silakan setiap kelompok mencari bentuk latihan yang kalian merasa mudah dan bisa meningkatkan kekuatan otot tangan kalian. Memang siswanya berpikir. Oke, sudah, silakan dah. Silakan kelompok 1 silakan tampilkan praktik untuk meningkatkan kekuatan otot tangan kelompok 1. Kelompok 1. Ya, 1. Ya, ini kelompok 2 dengan push up 1 tangan. Kelompok 1. Ciu-ciu. Ya, push up juga ya. Ya, kelompok 3. Ya, push up juga ya. Demikian Kak. Oke, terima kasih untuk gaya perempuan terbimbing Kak ya. Jadi anak digali untuk menentukan keterampilannya sendiri ya Kak. Itu poinnya di situ. Kita bimbing saja. Jadi kita kasih misalnya supaya kamu kecepatannya bertambah gitu. Ayo, apa kira-kira yang butuh kamu latih gitu. Jadi anak disuruh berkembang sendiri gitu. Jadi kita damping, guru mendampingi saja. Siapa tahu mereka menemukan, oh ternyata ini bisa menentukan kecepatan ini misalnya. Atau mereka lari bolak-balik itu udah biasa gitu kan. Mungkin mereka ada menemukan yang lain atau gerak yang mereka dapatin di sekolah yang menurut mereka ini dapat melatih kecepatan, itu bisa juga. Jadi anak peserta didiknya disuruh berpikir. Makanya saya bilang tadi kakak yang tampil harusnya bisa ada dulu kerja sama dulu sama yang murid yang mau kakak pakai nanti untuk praktek. Jadi nanti kamu bilang aja gini ya, bilang aja gini. Dia tinggal praktek. Karena maunya kan tadi itu harusnya simulasi, langsung kelihatan gitu prakteknya seperti apa gitu. Tapi sejauh ini semuanya sudah oke, sudah mengarah dengan gaya-gayanya masing-masing. Pokoknya sama seperti Kak Nur tadi bilang, gaya itu dalam satu belajar nggak harus satu kan. Bisa kita kolaborasikan 2, bahkan yang sesuai dengan intinya kita tadi. Kesesuaian dengan siswa kita, apa yang kita butuhkan untuk supaya tujuannya penyampaian pembelajaran kita yang berpusat kepada mereka gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk gaya pengajaran hari ini. Satu lagi Kak ya? Siapa Kak? Terakhir Kak. Oke, start dulu Kak ya. Kita udah lihat 5 menit nih karena gayanya banyak tadi. Oke Kak, aku pimpin dulu Kak. Nanti kita lanjut lagi. Oke, usahakan cepat kita masuk nanti ya, jangan telat biar kita lanjut lagi nih, satu lagi.